Ini nak tanya lagi bang. Ada cerita tentang masalah yang di berita tu mereka divonis cuma selama 6 tahun. Dia korupsi sebanyak hampir 300 triliun. Macam mana menurut abang tu bang? Jadi banyaklah netizen ni buat postingan minta ditangkap sama pemerintah. Tapi kasih kami duit 270 triliun. Tak apa-apa, kena penjara 6 tahun, tak masalah. Macam mana menurut abang pandangan-pandangan kayak gitu tuh? Ini bukan aja masalah korupsi ya. Ini sudah termasuk perkara suap menyuap. Baik yang memberi suap maupun yang menyuap ya. Mereka ini kerjasama, maka semuanya itu masuk neraka ya. Itu ada dalam hadisnya. Itu dengar tuh, semua masuk neraka. Alhamdulillah. Yang menyuap dan disuap akan masuk ke neraka semua ya. Karena perkara ini memang tidak diperbolehkan dan hukumnya haram ya. Dosa besar hukumnya. Jadi tidak ada ya kata soal tawar menawar ya. Hukum dunia ini tak berlaku ya. Di akhirat tetap diadili oleh Allah. Karena hukum di dunia ini sudah tak berlaku lagi. Maka itulah beratnya hukum suap menyuap ini. Itu masalah yang apa namanya itu? Hakim banyak. Itu gimana pak? Banyak kena tangkap hakim, dia disogok gitu. Gimana tuh? Itulah. Karena hakimnya sudah tidak sesuai lagi dengan aturan ajaran Islam. Dan hakimnya ini sudah tidak adil katakan, tidak adil karena dia mudah disuap ya. Seharusnya seorang hakim ini tidak perlu tahan dengan suap. Mereka ini tidak peduli dengan suap. Makanya mereka ini sebagai pengadil. Makanya kemarin para hakim ini dia orang nuntut gaji tinggi lagi bang, supaya dia orang tak minta disuap, tak mempan disuap karena dah makmur. Padahal tak tahu lah ya, mereka ini dah makmur atau tidak kan kita tak tahu lah ya. Sebenarnya ini bukan soal harta benda ini hakim ini. Yang pertama, hakim yang diangkat itu harus taat pada Allah dan Rasulnya, itu yang sebenarnya. Itu poin. Itu poin yang paling utama ya. Kalau dia sudah taat pada Allah dan Rasulnya, itu tidak ada yang namanya kebenaran dunia itu mempengaruhi diri dia, tidak ada ya. Ini karena kurang agama pertama ya, kurang iman ya. Tapi apa kurangnya bang? Di orang tuh SH sarjana hukum lah, lepas tuh ada yang dari fakultas Islam lah malah. Itu ilmu. Ilmu ya. Ilmu dan iman beda. Ya? Orang yang bahkan ya sekolah agama ya, bahkan kalau ada pesantren ya, kalau imannya lemah tetap dia tidak akan taat pada Allah. Dia punya ilmu agama. Iya. Ini tak ubah seperti iblis. Ingat itu. Iblis lah pencetus yang pertama nih soal ini. Dia punya ilmu agama lengkap, sempurna, tinggi. Bahkan malaikat pun dikalah dibuat dia. Jadi karena ketinggian dia nih. Sombong. Ini soal ilmu. Sedangkan iman dia tuh belum seberapa sebenarnya. Tingginya ilmu sudah duluan ya, pada iman. Jadi ilmu ini bisa mempermainkan iman. Dan ilmu ini lebih dekat kepada nafsu kita ya, daripada iman. Lebih cinta pada nafsu kita ya. Jadi kalau iman ini dibawa pada nafsu, daripada iman kita di bawah pada ilmu, maka bisa-bisa kita binasa ya, dibuat ilmu kita sendiri ya. Makanya berapa banyak sekarang orang binasa karena ilmunya, berapa banyak orang terhina karena ilmunya. Kenapa? Imannya tuh ditekan ya sama ilmunya. Orang habis sarjana Islam
Berapa banyak mereka ini terhina ya. Dikarenakan apa? Iman mereka ini kurang. Kita tengok anak-anak pesantren sekarang. Mereka keluar dari pesantren. Kenapa mereka tak mau mengembangkan ilmu mereka? Mereka pulang seakan-akan mereka seperti sekolah biasa. Tidak mendakwahkan ilmu mereka. Ini dikarenakan iman mereka itu belum kuat. Belum terpupuk. Nah, jadi tak bisa menyampaikan. Jadi sama sekarang macam hakim-hakim sekarang ini. Mereka ini ilmu mereka tinggi, tapi iman mereka ini lemah. Jadi mereka tidak bisa dibimbing. Jadi ilmu mereka ini dikuasai oleh nafsu. Sedangkan nafsu mereka ini dikuasai oleh setan. Jadi mudah setan itulah yang sebenarnya itu yang paling pemimpin dia tuh mengakali manusia. Itulah tujuan setan. Bagaimana ilmu itu harus tinggi. Dan mereka setannya pun tak suka kalau seseorang itu punya ilmu tinggi. Kalau ilmu itu biar aja kan, dibiarin. Silakan dia nak sarjana hukum, sarjana agama, silakan. Kenapa? Iman ini. Jadi perkara iman ini kita harus dakwah lah bang ya. Macam kita lagi nih ya, bicara dakwah ini. Kita harus sampaikan semua. Tak boleh kita diam. Kita punya ilmu tak boleh kita simpan. Biar nambah juga kan ilmu iman tadi kan. Ilmu ini ada apa? Ini punya hak ya. Hak ilmu. Yang pertama adalah mempelajari. Ini hak awal ya. Jadi nanti di akhir ini menjadi soal juga. Yang kedua, sudah mempelajari, kita harus mengamalkan. Jangan duluan kita nyampaikan, kita harus mengamalkan.